Yo, yo, bonjour les amis, udah ini and Haider. Oke, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Lebay. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Dan sekarang kita akan bahas tentang part 2 atau bagian kedua bagaimana cari apartemen di Perancis. Kalau seandainya kalian belum nonton part pertama, kalian bisa cek di video yang di sini. Boom. Ya, di situ. Jadi di situ saya jelasin bagaimana cari apartemen, terus website apa yang kalian bisa gunakan untuk cari apartemen, biasanya bagaimana sampai kalian lihat apartemen itu, dan tips bagian kelompok-kelompok atau daerah-daerah mana, terus juga harga dan jenis studio dan lain-lainnya. Di situ semuanya ada di part pertama. Hari ini kita akan bahas di bagian kedua, yaitu bagaimana kalau seandainya kalian sudah visit, kejadian apa atau kegiatan apa yang akan terjadi setelah kalian visit. So, let's do this, oke? So, biasanya kalau kalian sudah lihat apartemennya, terus kalian sudah bicara sama agen atau orang yang kasih lihat kalian, kayak kasih lihat kalian room tournya, biasanya mereka akan tanya kalian apakah kalian tertarik atau tidak. Kalau seandainya kalian tertarik, biasanya mereka akan kasih kayak satu lembaran kalau dari agen. Tapi kalau seandainya dia langsung yang punya atau orang yang punya yang kasih kalian visit, biasanya dia akan tinggal kirim email atau kasih tahu kalian lewat lisan. Karena dulu 2 tahun yang lalu waktu saya punya apartemen ini, saya itu pakai agen, dan setelah saya visit, saya bilang sama dia, oke, saya mau, dan apa yang harus saya lakukan ya. Habis itu saya dikasih kertas, dan habis itu saya disuruh menyiapkan dokumen. Nah, yang sekarang ini itu tuh kita nggak pakai agen. Jadi yang waktu saya bikin kemarin tuh nggak pakai agen. Jadi kita langsung ketemu sama orang yang punya rumah. Orang yang punya rumah kemarin udah kasih tunjuk kita apartemennya. Dan sekarang itu tahap keduanya adalah untuk sebelum tekan kontrak. Nah, jadi tahap kedua itu biasanya kalian itu akan diminta beberapa dokumen. Nah, beberapa dokumen yang paling pasti adalah visa kalian, paspor kalian karena kalian tinggal di Perancis dan kalian pendatang. Terus yang kedua, kalian juga akan ditanya kayak surat keterangan tempat tinggal yang sekarang. Kalau seandainya kalian sudah tinggal di Perancis, kan kalian mau ganti. Berarti kalian punya kayak kwitansi pembayaran apartemen. Kalau di bahasa Perancis kan biasanya quittance de loyer. Kalau nggak salah mereka minta kayak 3 bulan terakhir. Biasanya mereka juga minta surat EDF. Jadi antara EDF dan juga antara quittance de loyer kalau untuk keterangan tempat tinggal. Kalian juga akan diminta slip gaji. Nah, slip gaji ini biasanya diminta 3 bulan terakhir. Kalau seandainya kalian mahasiswa, biasanya kalian nggak perlu pakai slip gaji. Atau kalau kalian punya gaji part-time dan lain-lain, kalian bisa lanjutin aja. Tapi biasanya kalau kalian orang luar negeri atau orang Indonesia yang datang ke Perancis mau cari apartemen di Perancis, biasanya kalian akan diminta garong. Jadi garong itu adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk bantu kalian atau backup kalian kalau seandainya suatu hari terjadi apa-apa. Jadi gaji garong itu harus sekitar 3 kali lipat dari harga apartemen. Oke, jadi nanti yang diminta biasanya untuk garongnya itu kayak pertama nanti akan diminta identitas garong, terus bukti pajak garong, habis itu surat kebersediaan garong kalian untuk jadi garong kalian. Jadi kayak bikin surat, oh ya nama saya ABCD, saya Dengan ini menyatakan saya siap untuk menjadi ulang. Untuk ini saya siap menjadi garongnya si Edo. Contohnya, habis itu slip gaji, dan ya itu aja. Kalau untuk garongnya gampang sedikit sih. Terus kalau seandainya kalian nggak pakai garong, kalian kan disuruh kasih lihat atau diminta juga slip gaji kalian. Nah, slip gaji kalian akan dilihat gaji kalian berapa, cukup nggak untuk apartemennya, karena biasanya kalau nggak pakai garong, balik lagi gaji kalian harus 3 kali dari harga apartemen yang kalian sewa. Untuk garong ini sendiri tuh ada 2 kayak sebenarnya. Ada garong untuk orang Prancis atau orang Prancis yang akan bantu kalian. Terus ada juga yang namanya garong visal. Nah, garong visal itu jadi garong visal itu sejenis agen atau sejenis komunitas mungkin yang bantu mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang internasional atau étranger. Ini saya sedikit ambigu untuk kasih informasi karena saya nggak pernah pakai ini. Tapi dari yang saya baca dan dari yang saya coba kemarin dengan Agno, untuk garong visal itu biasanya kalian nggak bisa kalau kalian underage. Jadi kalian harus di atas umur, kayak di atas 18 tahun. Terus juga biasanya garong visal ini mereka minta slip gaji kalian, pendapatan kalian berapa. Saya nggak akan bicara lebih panjang tentang garong visal karena saya nggak punya informasi yang fix.
kalian juga akan diminta ekstra, biasanya nggak semua, tapi diminta juga atestation employee. Jadi atestation employee itu adalah surat keterangan kalau kalian bekerja di suatu perusahaan. Jadi kalau seandainya dokumen-dokumen kalian sudah kalian kirim, atau kalian sudah dinyatakan, oke, saya akan kasih apartemen ke kalian, habis itu biasanya adalah rendezvous untuk tekan kontrak. Nah, untuk tekan kontrak, itu gampang sekali biasanya. Kan bisa ketemu langsung di kantor agen kalian, atau kalian bisa bikin kayak rendezvous, janji temu dengan yang punya apartemen. Kemarin itu saya dengan yang punya apartemen, kita janjian di Starbucks untuk sign lay-by. Habis itu kita tanda tangan kontrak, dan kalian harus hati-hati, harus baca kontraknya, karena biasanya ada 2 eksemplar. Poin-poin yang harus kalian tahu itu, yang saya ingat berdasarkan yang saya punya adalah, yang pertama itu adalah durasi dari kontrak kalian. Jadi kayak biasanya durasi itu bisa 6 bulan, terus ada yang setahun, terus ada yang 2 tahun. Dia di dalam artiannya, selama kontrak yang 6 bulan atau 1 bulan, 1 tahun atau 2 tahun pertama, itu adalah masa yang kalian akan berlangsung, oke? Kalian berlangsung tinggal sama dia, dan pihak agen atau yang punya apartemen, mereka nggak bisa usir kalian sebelum dari masa kontrak ini. Nah, masa kontrak ini rata-rata atau biasanya itu langsung diperpanjang. Jadi kalau seandainya masa kontrak kalian udah selesai, terus kalian nggak kasih notifikasi, kalian langsung diperpanjang seperti itu. Selama saya tinggal di apartemen yang sekarang, bukan yang ini, yang punya saya, itu saya udah tinggal di sana itu dari bulan Februari 2019 sampai sekarang bulan Agustus 2020, dan kontrak saya itu kan udah habis harusnya setahun, dan saya nggak dapat notifikasi kalau seandainya mereka bilang, oh Edo, kamu udah habis nih kontraknya, mau lanjut atau enggak. Jadi nggak ditanya seperti itu. Ada lagi poin yang harus kalian tahu. Kalau apartemen kalian muble atau punya furnitur, biasanya kalian itu punya 1 bulan notifikasi kalau kalian mau keluar dari apartemen kalian. Terus kalau seandainya apartemen kalian itu non muble, kalian itu biasanya dikasih waktu tenggang 3 bulan notifikasi sebelum kalian keluar dari apartemen. Mungkin logikanya adalah kalau seandainya muble kan sebulan cabut, karena kalian nggak punya apa-apa, kan cuma punya barang kalian sendiri aja, koper, baju, dan lain-lain. Tapi kalau seandainya barang-barang apartemen non-muble, kalian kan kayak beli TV contohnya, beli kulkas, beli apa, ABC lah semuanya. Jadi kan mungkin kalian butuh waktu untuk pindah-pindah atau jual lagi barang kalian, dan ya mungkin seperti itu. Mungkin sekian untuk tahap kedua, jadi gampang sekali tahap kedua. Dan tahap ketiga nanti itu biasanya adalah serah terima kunci. Nah, serah terima kunci barang-barang yang dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan sebelum kalian serah terima kunci, karena biasanya poin paling pertama yang orang-orang minta atau agensi minta adalah assurance d'habitation. Jadi assurance d'habitation itu adalah asuransi apartemen yang wajib banget, wajib sekali, karena mereka nggak akan kasih kuncinya ke kalian sebelum kalian tunjukin di hari H untuk serah terima kunci, karena di Perancis semuanya pakai asuransi, dan that's it. Mungkin segitu untuk tahap kedua apartemen di Perancis. Muka saya sedikit terang. Ya, ini mungkin itu tahap kedua untuk apartemen di Perancis. So, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Kalau seandainya kalian baru join, terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa subscribe. Oke? So, that's it. Sampai jumpa di video ketiga. Karena saya sudah dipastiin, saya sudah tanda tangan kontraknya, jadi apartemennya akan jadi punya saya, dan saya sengaja nggak kasih room tour atau kayak visit apartemen video untuk apartemen yang ini, karena saya benar-benar pengen kasihnya nanti di kayak spesial room tour, oke? Dan terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.